5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, bacalah teks bacaan berikut ini dengan cermat. Kalian bisa menggarisbawahi informasi penting yang kalian temukan. Pentingnya makanan sehat. Usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Karenanya penting bagi anak-anak di usia ini untuk mengonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Makanan antara lain bermanfaat sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun pertumbuhan, dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua dan sebagai pelindung organ-organ penting. Akan tetapi, makanan yang sehat saja tidaklah cukup. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Berat badan kita dapat dikontrol melalui olahraga, sehingga kita dapat terhindar dari obesitas. Olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi, serta meningkatkan memori. Dengan berolahraga, jantung dan paru-paru bekerja secara efisien sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar dan siap untuk kita pergunakan untuk berbagai aktivitas. Untuk hidup sehat bukan hanya makanan sehat dan olahraga yang dibutuhkan. Lingkungan yang sehat pun dibutuhkan. Bayangkan jika lingkungan tempat kita tinggal itu kotor dan menjadi sarang nyamuk, pastilah kita pun akan merugi. Nah, kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dan semuanya itu dapat diperoleh dengan cara yang cukup sederhana, yaitu menjaga kesehatan lingkungan kita adik-adik. Pemerintah kemudian menggunakan media elektronik untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama dari bahaya demam berdarah. Nah, berikut adalah sebuah naskah iklan tentang pencegahan demam berdarah. Nah, mintalah nih beberapa teman kalian untuk memperagakannya di depan kelas. Nah, adik-adik yang hebat, kalian bisa peragakan naskah iklan elektronik di bawah ini. Nah, di sini ada naskah, ada yang menjadi Pak RT, ada yang menjadi ibu, dan nanti ada yang menjadi bapak. Nah, di sini Pak RT itu memberikan penyuluhan, misalnya di sini ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenankan saya menyampaikan maksud pertemuan kita kali ini. Tepat pada hari Sabtu nanti, saya mengharapkan bantuan Bapak dan Ibu untuk secara serentak melakukan langkah 3M+ di lingkungan rumah kita masing-masing. Lalu yang berperan menjadi ibu di sini melakukan percakapan. Apa Pak? 3M+ itu, mengapa kita harus melakukannya ya? Para ibu kemudian berbisik-bisik dan suasananya menjadi riuh. Lalu Pak RT menjelaskan, akhir-akhir ini di lingkungan sekitar kita sedang banyak warga yang terkena demam berdarah, Bu. Bulan lalu saja saya mencatat ada 3 orang yang terkena.
Penyebabnya adalah nyamuk, dan nyamuk itu menyukai tempat yang kotor. Ini penjelasannya Pak RT. Nah, dilanjutkan nih Pak RT-nya menjelaskan. Oleh karena itu diperlukan langkah 3M plus untuk mengatasinya. Langkah 3M tentunya adalah menguras, menutup, dan mengubur potensi sarang nyamuk. Ditambahkan plus karena diperlukan upaya dari kita secara pribadi untuk mengatasinya, seperti memakai lotion anti nyamuk, kelambu di tempat tidur, menggunakan obat penyemprot nyamuk baik yang alami atau buatan, dan lain-lain. Lalu ibu-ibu menjawab, "Oh begitu Pak RT, kami siap Pak." Lalu ada bapak yang menjawab, "Baik Pak, akan segera kami laksanakan." Para ibu membantu dengan cara menyediakan makanan ringan saja ya. Hahaha, misalnya bapaknya menjawab seperti itu dan semua orang tertawa. Nah, kalian bisa mempraktekkan skenario atau skrip ini untuk membuat iklan elektronik tentang demam berdarah. Nah, adik-adik tentukan nih kata-kata kunci yang terdapat dalam iklan di atas. Nah, kata kunci yang terdapat dalam iklan di atas tadi adalah langkah 3M plus, lalu ada demam berdarah dan tentang nyamuk ya. Itu kata-kata yang terdapat pada teks naskah iklan demam berdarah tadi. Nah, adik-adik coba sekarang kalian buat nih iklan elektronik sesuai dengan tema upaya menjaga kesehatan. Nah, kalian tentukan dulu kata-kata kunci dalam iklan tersebut dan kalian bisa praktekkan bersama teman-teman kalian. Misalnya nih ya, iklannya ya tentang ini nih ya, tentang kesehatan, upaya menjaga kesehatan. Nah, di sini ada 3 orang siswa yang sedang mengobrol di luar kelas, yaitu namanya Anto, Budi, dan Wawan. Nah, berarti ada yang berperan menjadi Anto, ada yang menjadi Budi, dan ada yang menjadi Wawan. Lalu kalian hafalkan nih teksnya ini, lalu kalian praktekkan di depan teman-teman kalian. Nah, di sini isinya adalah tentang menjaga kesehatan, organ pencernaan, dan makanan sehat. Kalian bisa membuat naskah iklan elektronik lainnya sesuai dengan imajinasi kalian. Nah, adik-adik, siang hari itu Lani dan Udin ini berbincang-bincang mengenai tugas membuat iklan layanan masyarakat tentang upaya menjaga kesehatan. Nah, mereka pun teringat dengan pembelajaran tentang gangguan pada organ pencernaan. Nah, simaklah percakapan mereka berikut ini. Lani, tahukah kamu gangguan organ pencernaan yang sering dialami oleh anak-anak? Oh, saya tahu Din. Itu tuh jika anak-anak bahkan bayi sekalipun sulit sekali buang air besar. Apa ya yang menyebabkannya? Nah, adik-adik, sistem pencernaan itu merupakan bagian vital yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal, karena tubuh kita itu memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Nah, jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal, sehingga tubuh akan menjadi lebih sehat dan kuat. Lengkapi nih peta pikiran di bawah ini mengenai penyebab gangguan pada sistem pencernaan. Nah, penyebab gangguan sistem pencernaan yang pertama adalah karena kita makan tidak teratur. Misalnya menunda makan. Nah, ketika makan malah menjadi terlalu kenyang karena makannya banyak. Itu bisa mengganggu sistem pencernaan. Lalu kita makan yang mengandung banyak gula, itu juga bisa menyebabkan gangguan. Lalu makan makanan yang mengandung kuman. Ya, mengandung kuman di sini berarti makanannya itu tidak bersih. Kita mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman, otomatis ya sistem pencernaan kita akan terjadi gangguan. Lalu kalian menunda buang air besar, itu juga kebiasaan yang tidak baik dan itu bisa menyebabkan sistem pencernaan kita juga mengalami gangguan. Lalu kalian kurang makan makanan yang berserat, makan makanan seperti sayur dan buah, dan kekurangan vitamin C. Nah, itu juga mengganggu sistem pencernaan pada tubuh kita. Nah, ada beberapa penyebab gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh beberapa penyebab di atas. Nah, kita sudah membahas nih mengenai beberapa gangguan. Kalian pasti ingat ya adik-adik ya, gangguan pencernaan itu ada apa saja. Yuk kita ingat kembali. Yang pertama ada MAH ya. Ini karena ada peradangan lambung. Nah, gejalanya apa saja sudah Kak Citra
jelaskan di pembelajaran sebelumnya. Ya, ada mah, lalu ada apa lagi? Ya, ada gangguan diare ya. Lalu ada konstipasi atau sembelit ya, susah buang air besar. Lalu ada kolera. Nah, ini adalah nama-nama gangguan atau penyakit yang menyerang sistem pencernaan kita. Bagaimana tentang konstipasi? Nah, konstipasi ini merupakan suatu keadaan yang menyebabkan usus besar itu menyerap air secara berlebih sehingga feses kita menjadi keras. Nah, konstipasi ini juga bisa disebut dengan sembelit adik-adik. Sekarang adik-adik coba buatlah poster iklan masyarakat mengenai konstipasi. Nah, untuk mempersiapkan poster iklan ini, kalian bisa membentuk kelompok. Nah, poster itu harus meliputi judul ya. Judul itu harus ditulis rapi, menarik, dan harus tulisannya besar, paling tidak dibaca dari jarak 3 meter itu masih kelihatan adik-adik. Terus isinya itu terdiri atas keterangan umum, penyebabnya penyakit itu apa, cara pencegahannya bagaimana, lalu penyembuhannya bagaimana. Nah, itu juga ditulis dengan rapi dan harus bisa dibaca tulisannya paling tidak jarak 1 meter. Berikutnya, kalau ada grafik ya bagus ya, bisa berupa grafik gambar ya yang berwarna, jelas, rapi, dan bisa dilihat dalam jarak 2 meter. Lalu kalian bisa hias poster iklan kalian dengan baik juga. Nah, ini contohnya ya. Jadi judulnya harus besar ya, kelihatan besar. Kalau ada gambar ya yang berwarna, yang menarik ya. Lalu kata-katanya juga harus jelas, padat, dan singkat nih. Nah, ini ya adik-adik ya, ini adalah contoh posternya. Kalian bisa buat sesuai imajinasi kalian masing-masing. Nah, selain sehat secara jasmani, penting bagi kita untuk sehat secara rohani. Nah, kesehatan rohani itu dapat diperoleh melalui upaya mendekatkan diri kita kepada Tuhan, lalu berekreasi sampai kepada mengekspresikan diri ke dalam seni. Nah, seni tari merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan diri. Nah, yuk kita baca bacaan tentang tari kancet papatai ya, tari kancet papatai. Yuk kita lihat di sini adik-adik, ini ya gambarnya. Tari kancet papatai adalah sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur. Gerakannya itu cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil. Nah, melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu itu memegang pedang dan yang satunya lagi seakan memegang tameng ya. Lalu berikutnya berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedangnya, kemudian kedua tangan bertemu. Nah, kedua kaki ini dilebarkan dan kedua tangan membuka serta menutup. Kedua kaki berjingkat, melompat kecil, seraya kedua tangan itu secara bergantian berputar. Nah, ini gerakan tari ini ya adik-adik ya. Nah, kalian bisa cari video tari kancet ini di YouTube ya, kalian bisa belajar tarinya. Nah, peragakan gerakan tari kancet papatai ini seperti yang dijelaskan pada teks bacaan, bisa juga melalui video-video yang ada di YouTube. Nah, perhatikan gerakan kaki, tangan, dan pola langkahnya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 2 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.